Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Ton Guru. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2020 tentang praktik kerja lapangan bagi peserta didik. Ada beberapa hal yang dibahas tentang dalam aturan ini. Yang pertama itu meningkatkan kompetensi peserta didik sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Perlu pembelajaran di luar satuan pendidikan formal dan non formal melalui praktek kerja lapangan. Jadi ini proses pembelajaran yang dilakukan di dunia industri. Bahwa untuk penyelenggaraan praktek kerja lapangan sebagaimana dimaksud dengan huruf A perlu mengatur praktek kerja lapangan bagi peserta didik. Poin C, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B perlu menetapkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang praktik kerja lapangan bagi peserta didik. Nah, ini ada beberapa aturan yang menjadi acuan. Ini mengingat ada pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2019, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2019. Nah, kita lihat di sini ketentuan umum. Pasal 1 dalam Peraturan Pendidikan, dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud sekolah menengah kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK, itu salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari sekolah menengah pertama madrasah sanawiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara sekolah menengah kejuruan atau madrasah sanawiyah. Yang kedua, madrasah aliyah kejuruan yang selanjutnya disingkat MAK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari sekolah menengah pertama madrasah sanawiyah atau bentuk lain sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara sekolah menengah pertama madrasah dan sanawiyah. Jadi dari dua poin ini kita bisa melihat bahwa diwajibkan ya, ada aturan menteri, peraturan menterinya bahwa SMK itu atau sederajat itu wajib melakukan yang namanya praktik kerja lapangan. Berikutnya di sini poin ke-3 sekolah menengah atas luar biasa juga selanjutnya disingkat SMALB, bentuk satuan pendidikan formal menyelenggarakan pendidikan khusus dan jenjang pendidikan menengah. Lembaga kursus dan pelatihan yang selanjutnya disingkat LKP adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur-jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kemudian praktik kerja lapangan yang selanjutnya disingkat PKL adalah pembelajaran bagi peserta didik pada SMK, MAK, SMALB dan LKP dilaksanakan melalui praktek kerja di dunia kerja dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan dunia kerja. PKL bertujuan, jadi kita bisa melihat di sini pasal 2, tujuan PKL itu adalah menumbuh kembangkan karakter dan budaya kerja yang profesional dan pada peserta didik. Kemudian yang kedua, poin B ini meningkatkan kompetensi peserta didik sesuai kurikulum dan kebutuhan dunia kerja. Dan poin C menyiapkan kemandirian peserta didik untuk bekerja atau berwirausaha. Nah, jadi ini tujuan dari PKL itu sendiri, bagaimana membentuk karakter atau budaya kerja dari peserta didik. Kemudian bagaimana peserta meningkatkan kompetensinya pada dunia kerja ya. Jadi indikator keberhasilan dari PKL itu adalah ketika peserta didik itu terserap ke dunia kerja. Kemudian yang ketiga, menyiapkan kemandirian peserta didik untuk bekerja atau berwirausaha. Nah, jadi siswa yang PKL ini diharapkan dapat belajar dari tempat PKL-nya bagaimana membangun usaha atau startup rintisan.
Pasal 3, PKL merupakan program pembelajaran inti kejuruan bagi peserta didik SMK MAK, kemudian keterampilan bagi peserta didik SMA LB, dan pilihan atau tambahan bagi peserta didik LKP. Nah, bab 2, kita masuk di bab 2, itu penyelenggaraan PKL, itu bagian ke-1. Pasal 4, peserta didik pada SMK, MAK, dan SMA LB dan LKP melaksanakan PKL di dunia kerja. Dunia kerja sebagai dimaksud meliputi dunia usaha, dunia industri, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, instansi pemerintah atau lembaga lainnya. Pasal 5, peserta didik penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti PKL. Dunia kerja menyediakan akomodasi yang layak untuk pemenuhan kebutuhan ragam disabilitas peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan PKL. Kemudian yang ketiga, pemenuhan akomodasi yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu pasal 6, dalam penyelenggaraan PKL bagi peserta didik SMK, MAK, SMA LB, dan LKP bekerja sama dengan dunia kerja. Penyelenggaraan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan oleh satu atau beberapa SMK yang memiliki kompetensi keahlian yang sama, kemudian SMA LB yang memiliki program keterampilan yang sama, dan atau LKP yang memiliki program keterampilan yang sama. Pasal 7, penyelenggaraan PKL bagi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 dilaksanakan di dunia kerja di dalam atau di luar negeri. Nah, pasal 8, penyelenggaraan PKL dilaksanakan secara luring dan daring. Jadi di masa pandemi kemarin itu tentu saja kita dianjurkan untuk melaksanakan PKL secara daring ya. Yang kedua, PKL yang dilaksanakan secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan praktik pembelajaran secara langsung oleh peserta didik di dunia kerja. PKL yang dilaksanakan secara daring sebagaimana dimaksud ayat 1 diperuntukkan bagi pembelajaran kompetensi keahlian berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Ya, contohnya mungkin ini kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan ya. Itu bisa kemudian melakukan PKL secara daring. Selain untuk pembelajaran kompetensi keahlian berbasis teknologi, informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3, PKL dapat dilaksanakan secara daring dan keadaan tertentu. Kemudian yang kelima, keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 4 meliputi bencana alam, bencana non-alam, atau kondisi geografis. Kemudian pelaksanaan PKL secara daring sebagaimana dimaksud ayat 3 dan 4 dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari dunia kerja. Pasal 9, dalam hal penyelenggaraan PKL tidak dapat dilaksanakan di dunia kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1. SMK, MK, SMA LB, dan LKP menyelenggarakan bentuk pembelajaran lain sebagai pengganti PKL. Bentuk pembelajaran lain sebagai pengganti PKL sebagaimana dimaksud dikoordinasikan dengan dunia kerja. Bentuk pembelajaran lain sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat berupa kegiatan kewirausahaan sesuai dengan program pendidikan yang ditempuh atau pembelajaran berbasis proyek berdasarkan kebutuhan dunia kerja. Tahapan PKL ada perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan monitoring dan evaluasi. Kemudian perencanaan sebagaimana dimaksud itu meliputi pemetaan kompetensi peserta didik, penetapan lokasi, penetapan jangka waktu PKL, pemetaan penempatan peserta didik sesuai kompetensi, penetapan pembimbing PKL, dan pembekalan peserta didik. Tahapan-tahapan ini tentu sudah kita lalui di proses PKL di SMK Negeri 2 Palopo. Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu disusun dalam dokumen perencanaan PKL. Kemudian pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf B meliputi penempatan peserta didik di dunia kerja sesuai kompetensi, praktek kerja, dan monitoring oleh pembimbing PKL dari dunia kerja. Kemudian berikutnya pasal 13, penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf C dilakukan untuk mengukur tingkat capaian kompetensi peserta didik yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk pembimbing PKL dari dunia kerja. Jadi nantinya yang memberikan penilaian bagi anak-anakku sekalian itu adalah pembimbing dunia kerjanya yang memberikan nilai. Bagian ke-6, monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi